Shalom adik-adik. Kurang semangat sekali lagi. Shalom adik-adik. Oke, sekarang masih di bulan April, di minggu yang terakhir. Kakak mau ngucapin nih selamat ulang tahun dan happy birthday untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang bulan April ini. Nah, kakak mau nyanyiin sebentar nih. Ayo kita nyanyi bersama sambil tepuk tangan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Yeay, selamat ulang tahun adik-adik. Dan sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kakak minta semuanya jauhkan gadget kalian, ajak papa mama, kakak dan adik untuk beribadah bersama. Sebelum itu kakak mau tes juga nih. Kalian masih ingat nggak tepuk sekolah minggu? Ayo kakak tes ya, siap-siap. 1, 2, 3. Tepuk sekolah minggu. Tuaga, tuaga, ye ye ye, ye ye ye, saya cinta Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sekarang di bulan April, kalian masih ingat nggak sih tema bulan ini itu apa? Kalian masih ingat gak tema bulan ini itu apa? Tema bulan ini adalah Winning for His Glory, atau menang untuk kemuliaannya. Menjadi pemenang dalam Kristus untuk kemuliaannya. Masih ingat kan firman Tuhan sepanjang bulan ini itu apa aja? Kakak ingetin lagi nih. Jadi di minggu pertama bulan April, kita diajarkan untuk menang melawan diri sendiri. Kalau kalian masih lupa-lupa, coba ditonton tayangan ulangnya. Yang kedua, minggu kedua, kita menang dengan persiapan. Lalu di minggu yang ketiga, kita diajarkan untuk menang dalam kekudusan. Dan yang terakhir, kita diajarkan untuk menang bersama Kristus. Oke, Bible fact. Fakta bahwa Kristus telah menaklukkan kematian merupakan penggenapan nubuat. Sang pemazmur telah bernubuat bahwa Sang Mesias akan menaklukkan kematian. Nah, diambil dari Mazmur 16 ayat 10. Katanya seperti ini. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Oke adik-adik, mau tahu nggak lebih banyak lagi tentang cara menjadi pemenang di dalam Kristus? Gimana ya caranya untuk menjadi pemenang bersama Kristus? Ayo adik-adik, kakak minta semuanya untuk bersungguh-sungguh ikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dengan sungguh-sungguh. Kalian jauhkan gadget, ajak papa mama dan kakak adik untuk beribadah bersama. Yuk, sekarang kita ingin memulai ibadahnya. Kakak minta untuk semuanya berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan sepanjang hidup kami. Sekarang kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus dan juga beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap sama-sama kita katakan, amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabar nih adik-adik yang di rumah? Luar biasa. Luar biasa dong. Apa kabar nih Kak Amel? Baik, apa kabar Koi? Kita ada teman baru loh Kak Amel. Oh iya, Kak Amel lihat gak? Lihat dong. Aduh, kenalan dong ganteng. Namanya siapa? Halo teman-teman, nama saya Ezra. Hai Ezra. Oke, Ezra udah siap? Dah, Mau muji Tuhan? sudah. Sama Kak Amel sama Kak Glory di sini. Gloria. Oke, teman-teman di rumah udah siap semua dong pastinya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangannya ya, gerakin badannya. Kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada
ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nyanyikan dari awal ya, katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih semangat adik-adik? Masih Masih Kak. dong. Ezra masih gak? Masih dong. Udah, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang adik-adik boleh kembali duduk ya. Yuk masih sikap berdoa. Yuk sekarang adik-adik boleh silakan duduk lagi yuk. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita kepada Tuhan yuk adik-adik. Terima kasih Tuhan.
namamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan buat kami ya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sekarang ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, Untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. kepadamu. Tuhan, kami sudah bersorak-sorai. Kami sudah bersorak-sorai. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan urapi ya, Tuhan urapi ya, agar kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan secara khusyuk, yang fokus juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Kita berjumpa lagi di minggu terakhir nih di bulan April. Nah, hari ini kita akan belajar ingat kembali semua cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan kakak-kakak yang dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir sekarang ini. Nah, kita mau belajar apa sih adik-adik? Kalau masih ingat, coba kamu yang masih ingat tema bulan ini tuh apa ya kak? Gitu ya. Kalau kamu masih ingat, coba tulis di kolom komentar. Aku ingat kak, tema bulan ini adalah ini. Coba ketik di kolom komentar supaya kita sama-sama saling mengingatkan ya adik-adik ya. Nah, kita akan belajar kembali, kita mengulang kembali cerita atau tema firman Tuhan di bulan April ini. Pokoknya temanya keren ya. Kalau kamu masih ingat, tema di bulan ini adalah winning for His glory. Artinya apa? Kita menjadi anak-anak pemenang untuk kemuliaan Tuhan. Kita menang atas apa aja? Di minggu pertama kita sudah belajar menang atas diri sendiri ya. Kita belajar untuk mengalah. Lalu kita belajar juga cerita-cerita yang lain. Nah, hari ini kakak akan rangkum semuanya ya. Kakak akan ingatkan semuanya supaya kita sama-sama ingat lagi. Kita nggak lupa dan kita tetap melakukan firman Tuhan. Oke, kita akan mulai pertama. Di minggu pertama kakak yang sampaikan ceritanya. Cerita tentang siapa kira-kira? Ada tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan di perjanjian lama. Seorang nabi Tuhan yang membuktikan kuasa Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Kalau kamu masih ingat siapa namanya? Coba sebutin sama-sama di rumah. 1, 2, 3. Ya, betul atau salah? Daniel. Apa benar? Salah. Yang pertama adalah siapa? Elia. Nah, Nabi Elia, kita belajar dari ceritanya Nabi Elia, bahwa Elia menang. Dia mau mengalah, memberikan kepentingan orang lain dulu. Yang nabi-nabi tidak benar, nabi-nabi palsu ini untuk menunjukkan dulu siapa Tuhan yang benar. Siapakah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar? Apakah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi palsu dan Raja Ahab, atau Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia? Dan ketika itu Nabi Elia akhirnya bisa membuktikan bahwa Tuhanlah yang disembah oleh Nabi Elia, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mendengar doanya. Sehingga semua orang yang melihat kuasa Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, dari cerita minggu pertama, adik-adik belajar apa? Untuk mengalah. Ya, belajar juga mengalahkan diri sendiri, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, di minggu kedua ada Kak Tresya yang membawakan cerita tentang 5 gadis ya. Mereka menang atas apa Kak? Mereka menang dengan persiapan yang baik. Cerita gadis bijaksana ini membuat kakak dan adik-adik di rumah juga bisa belajar bahwa dengan persiapan yang baik, kita berjaga-jaga, kita bisa menang. Menjadi anak-anak yang keluar jadi pemenang. Kisahnya masih ingat adik-adik, di mana ada 5 gadis bijaksana yang pintar dan ada 5 gadis yang bodoh. Yang mana yang kamu mau ikuti? Yang mana yang mau kamu contoh? Yang bijaksana atau yang bodoh?
Tentu saja pasti kamu milih yang bijaksana kah, yang baik kah gitu. Tapi apa yang harus kamu lakukan seperti perempuan-perempuan bijaksana ini, gadis-gadis yang bijaksana ini, kamu harus mempersiapkan apa? Diri. Bagaimana caranya mempersiapkan diri, Kak? Persiapin diri dari apa, Kak? Yaitu kamu harus berjaga-jaga selalu. Nah, apa yang dipersiapkan oleh 5 gadis bijaksana? Yaitu apa? Pelita yang tetap menyala. Yang ada minyak tersedia, apinya tetap menyala, sampai tamu atau mempelai itu datang, mereka tetap siap sedia. Apa yang dimaksud dari cerita itu adik-adik? Begini, kamu sama kakak punya tubuh, punya roh ya. Tubuh dan roh kita harus tetap menyala baik, harus tetap kudus, harus tetap on ya. Seperti lampu, seperti pelita yang tetap menyala, hidup kita juga harus tetap menyala. Apa yang harus nyala dalam hidup kita, Kak? Kebenaran Tuhan. Nah, kamu harus tetap berjaga-jaga selama kamu hidup. Sampai kapan, Kak? Ya sampai Tuhan Yesus datang. Artinya apa? Kamu harus siap sedia membuat hati kamu tetap benar di hadapan Tuhan. Jangan malas untuk berdoa. Jangan malas untuk baca Alkitab. Jangan malas untuk beribadah. Kenapa, Kak? Karena semua itu yang membuat roh kamu tetap hidup. Dan sampai Tuhan Yesus datang lagi, Tuhan Yesus lihat kamu nih. Oh, ini loh anak-anak aku yang selama ini hidup benar. Ya, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lihat, oh ini anak-anakku loh yang selama ini hidupnya berkenan kepada aku, kata Tuhan. Sehingga kita menang. Kita tidak dihukum karena tidak kesiapan kita. Bagaimana dengan anak atau gadis-gadis yang bodoh, Kak? Nah, ceritanya kan mereka akhirnya tidak bisa masuk ke dalam pesta. Mereka diusir, mereka nggak siap. Karena roh mereka mati. Mereka tidak menjaga hidup mereka. Mereka tidak siap sedia, tidak berjaga-jaga. Karena apa? Karena mereka tidak hidup benar untuk Tuhan. Nah, kakak minta supaya di minggu kedua yang sudah kamu pelajari, kita juga belajar bahwa kamu harus selalu berjaga-jaga, menjaga hatimu, hidupmu, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai mati api atau roh kamu yang ada di dalam kamu. Supaya kita tetap menyala-nyala untuk Tuhan dan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Minggu ketiga sekarang, ada cerita 4 orang pemuda nih ya. 4 orang pemuda yang gagah-gagah ya, yang dipakai Tuhan. Tetapi mereka beda nih dari yang lain. Bedanya apa, Kak? Ya, temanya begini, mereka menang dalam kekudusan. Kalau kamu masih ingat siapa nama tokoh-tokoh itu, coba sama-sama kakak kita sebutin. Yang pertama ada siapa namanya? Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga siapa? Daniel. Nah, mereka adalah anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang menang. Dengan cara apa menangnya, Kak? Menang untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Masih ingat ceritanya? Di mana semua orang yang dipilih raja, anak-anak muda yang hebat-hebat, yang gagah perkasa, dipilih raja untuk mereka dipersiapkan jadi orang-orang hebat. Salah satu persiapannya adalah mereka harus makan makanan yang sama yang dimakan oleh raja. Makanan-makanan ini kira-kira enak gak, Kak? Enak banget gitu ya. Makanan-makanan ini dihidangkan dengan makanan-makanan yang mewah pastinya, karena makanan raja. Tetapi apa yang dipilih oleh 4 orang pemuda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel? Mereka lebih memilih untuk makan apa? Sayur-sayuran saja. Karena mereka gak mau makan makanan yang dilarang Tuhan, yang tidak kudus, yang tidak bersih, yang dilarang Tuhan tidak boleh dimakan. Sehingga mereka membuktikan kepada raja pada waktu itu, kami mau makan makanan yang sehat aja raja. Dan kami akan buktikan kami akan tetap sehat, kami akan tetap bugar, dan kami akan tetap pintar, kata mereka. Akhirnya raja membiarkan mereka, memberikan mereka untuk memilih makanan yang mereka pilih. Dan pada waktunya ketika hari di mana raja akan memilih orang-orang hebat ini, raja temukan bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka lebih unggul, ya. Mereka lebih hebat, mereka lebih pintar, mereka lebih kuat, mereka lebih sehat. Kenapa? Karena mereka memilih yang benar. Mereka tidak mau mengotori tubuh mereka dengan makanan-makanan yang tidak baik, dengan makanan-makanan yang membuat hidup mereka tidak sehat. Enak nggak, Kak? Enak banget. Tapi mereka memilih untuk apa? Makan makanan yang bersih. Nah, dari cerita ini kamu belajar apa? Oh, berarti harus makan sayur ya, Kak? Nggak, bukan begitu adik-adik. Ini kan contoh ceritanya. Ya memang makan sayur itu baik. Makan sayur itu sehat. Kalau kamu makan sayur pasti kamu sehat. Tapi yang paling penting dari cerita firman Tuhan ini yang berhubungan dengan kakak dan kamu yang harus kita lakukan apa adik-adik? Kita harus membuat diri kita tetap apa? Kudus. Caranya gimana, Kak?
Berarti kita nggak boleh membiarkan hal-hal yang kotor masuk dalam hidup kita. Contohnya apa Kak? Tontonan-tontonan yang nggak baik. Kalau kamu tonton YouTube, nonton video-video yang ada di smartphone kamu, jangan biarkan hal-hal yang tidak baik, yang kasar, yang kotor, yang tidak benar, perkataan kotor, tontonan-tontonan yang keras, perkelahian, dan yang lain-lain yang tidak baik, jangan kamu menonton. Supaya itu tidak masuk dan mengotori hidup kamu, sehingga kamu jadi tidak kudus. Akhirnya apa? Kalau kamu terbiasa melihat hal-hal yang tidak baik, akhirnya yang kamu lakukan juga tidak baik akhirnya. Ya, pasti seperti itu. Kalau kamu makan makanan yang sehat, tubuh kamu akan sehat. Tapi kalau kamu makan makanan yang kotor, pasti kamu tidak sehat. Sama dengan firman Tuhan. Kalau kamu menerima hal-hal yang gak baik dari luar, lalu kamu simpan, itu pasti kamu lakukan yang gak baik juga. Nah, jadilah seperti 4 pemuda yang dipakai Tuhan ini. Kamu caranya gimana? Pelajari atau terima atau masukkan semua yang baik untuk hidup kamu. Perkataan yang baik, tontonan yang baik, pergaulan yang baik, baca Alkitab, dengar firman Tuhan setiap hari. Supaya apa yang masuk ke dalam roh kamu adalah yang benar, yang kudus. Sehingga hidup kamu selalu kudus di hadapan Tuhan. Kita enggak memberikan hidup yang jelek ke Tuhan. Hidup yang tidak kudus, yang tidak benar kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menang. Kita membuktikan bahwa kita anak-anak Tuhan yang hebat. Kita beda dari yang lain. Kita terlihat lebih sehat pikiran kita, hati kita bersih, perkataan kita baik, perbuatan kita baik. Sehingga orang melihat, ih beda ya kamu ya. Kamu kenapa bisa beda gini? Kok kamu baik? Kok kamu perkataannya selalu perkataan yang baik? Kenapa kamu bisa seperti itu? Ya karena kamu memilih untuk hidup kudus. Kamu adalah anak-anak Tuhan. Seperti 4 orang pemuda ini. Yang terakhir, yang keempat, yaitu cerita tentang Tuhan Yesus sendiri. Di mana tema dari minggu ini adalah menang bersama siapa? Kristus. Ceritanya apa Kak? Ceritanya adalah kita ingat ya, bahwa Tuhan Yesus mengalami pencobaan di mana? Di padang gurun. Iblis yang pada waktu itu berusaha untuk mencobai Tuhan dengan banyak cara, tetapi Tuhan bisa melewati semuanya sampai dia menang. Iblis mulai mencobai Tuhan yang sedang dalam keadaan berpuasa, lapar. Iblis berusaha mencobai Tuhan seperti ini. Kalau kamu Tuhan, suruh aja rubah batu ini jadi roti. Supaya bisa makan. Kan Tuhan Yesus lapar. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan apa? Tidak. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Sampai 2 kali, 3 kali iblis berusaha mencobai Tuhan untuk membuktikan kalau Tuhan berkuasa, tunjukin dong kuasamu. Tapi yang Tuhan tunjukkan adalah dia tidak mendengar apa yang dikatakan iblis. Kalau Tuhan melakukan seperti yang iblis minta, bisa nggak? Bisa banget adik-adik. Dia pasti bisa, sangat bisa karena dia punya kuasa. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia mau menang atas pencobaan yang iblis lakukan. Iblis sedang berusaha mencari kesalahan Tuhan. Dia mau mencobai Tuhan. Dia mau berusaha membuat gagal rencana Bapa, rencana Tuhan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dia mau buat bahwa kelemahan Tuhan Yesus sebagai manusia itu bisa dikalahkan oleh iblis. Tapi ternyata Tuhan Yesus menang ya adik-adiknya. Percobaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, iblis tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kuat. Dia punya kuasa. Dia mau membuktikan dirinya. Dia akan menang melawan cobaan iblis. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Sama. Temanya kan kita menang bersama Kristus atau bersama Tuhan Yesus. Artinya begini, kamu pun bisa menang melawan semua cara-caranya iblis untuk mengalahkan kamu. Emang iblis punya cara kamu untuk mengalahkan kita setiap hari. Setiap hari iblis selalu berusaha untuk membuat kamu kalah. Kalah apa Kak? Kalah dari yang namanya hidup benar. Kamu harus berdosa setiap hari. Kamu harus hidup tidak benar setiap hari. Bagaimana caranya kamu malas baca firman. Iblis berusaha buat kamu malas berdoa. Malas ke gereja. Berkata-kata yang tidak baik. Dia lakukan banyak cara untuk kamu tidak jadi anak Tuhan yang baik. Nah bagaimana caranya kita menang? Kita akan berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Dan kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa melawan setiap musuh-musuh kita. Kita melawan setiap cara-caranya iblis untuk mengalahkan kita. Sehingga kita bisa menang bersama Tuhan Yesus. Nah sebelum kakak tutup, kakak mau ajak semua kita sama-sama yuk. Sekali lagi kita mengatakan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 yang jadi ayat hafalan kita selama 1 bulan ini. Sama-sama kita baca, ada di layar. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut karena aku menyertai kamu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Oke, kakak sudah selesai cerita hari ini. Dan kakak percaya semua kita juga sudah belajar kisah-kisah hebat selama bulan April ini. Dan kakak percaya kamu juga pasti melakukan firman Tuhan. Sehingga apa? Firman itu bekerja dan kita terus bisa memuliakan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kakak juga tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun. Buat adik-adik yang berulang tahun di bulan April ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi di bulan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebab dikatakan bangunlah hai kamu. Dari tidurmu bangkitlah, bangkit di antara orang yang mati. Dan Kristus akan percaya di atas kamu. Ya adik-adik kakak juga ingat buat adik-adik yang berulang tahun di bulan April. Kalau ada dari kamu yang ulang tahun di bulan April, yuk kakak mau berdoa buat kamu nih. Supaya kita semua diberkati Tuhan. Dan kalau kamu merasa kamu ulang tahun di bulan April ini, kakak akan berdoa buat kamu. Kamu boleh berdiri dan teman-teman yang tidak ulang tahun, kita bisa sama-sama berdoa ya buat teman-teman kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih Tuhan. Kalau hari ini, di bulan ini ada teman-teman kami, adik-adik kami yang berulang tahun di bulan April. Tuhan kami mau berdoa buat mereka. Biar di 1 tahun ini yang Tuhan tambahkan bagi mereka, juga Tuhan tambahkan berkat untuk mereka. Berkat yang berlimpah dari Tuhan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Biar juga bertambah-tambah cinta mereka kepada Tuhan, bertambah-tambah kasih mereka kepada Tuhan. Mereka akan diberkati Tuhan, masa depan mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Dan apa yang menjadi cita-cita, keinginan mereka, Tuhan berikan yang terbaik. Diberkati juga semua keluarga mereka. Dan diberkati apapun yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.